Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tudarini mamaral layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuda ilaihi mamaral layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya saat ini sedang berada di kota kelahiran saya, menuju kota kelahiran saya, maksud saya yaitu di Nganjuk. Jadi saya ini lahir memang di Nganjuk, kemudian tumbuh besar berkembang di Jombang. Sekarang pindah mulai 2019 ke 2017 atau 2019? 2016 itu pindah ke Tuban, dan saya pada video kali ini itu ingin memberi maklumat ya, memberi warning kepada panjenengan khususnya yang baru mengikuti pelatihan JRA dan juga praktisi lama ya, yang saya tidak sempat ke kotanya karena pada 2021 ini saya fokus keluar Jawa, sehingga untuk daerah-daerah Jawa khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur ini tidak terlalu teropeni, terutama di daerah-daerah pesisir. Maka saya siarkan langsung ini di channel YouTube supaya panjenengan bisa membagikan di ketua PC bila memang ketua PC-nya tidak aktif ya, bahwa untuk praktisi yang baru itu diwajibkan sebagaimana 99 prinsip harus kategori A sebelum mereka sah untuk meruqyah. Jadi walaupun dia ahli ruqyah berpuluh-puluh tahun, dia ahli ruqyah kemudian ikut pelatihan JRA, ikut ijazahan, maka secara otomatis karena itu bagian dari 99 prinsip, maka dia harus dinyatakan, saya nyatakan A, dan tidak ada yang bisa atau tidak legal formal ya menyatakan A dan B kecuali saya sendiri selaku muassis Jamiah Ruqyah Aswaja. Jadi kalau ada yang mengatakan kamu B, kamu A, ya tidak bisa, tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk praktisi lama ini ya, panjenengan yang masih B jangan khawatir, itu adalah salah satu bahwa tidak lain tujuannya kita ini dakwah bukan untuk berobat saja, ngajak orang untuk berbuat baik, dekat kepada Allah. Jadi kalau jenengan posisi B mungkin masih was-was dan sebagainya itu, maka itu akan bermanfaat. Kalau jenengan sudah A begitu bermanfaat, yang jadinya ragu terhadap Quran dan sebagainya. Nanti insya Allah bismillah kalau kalian ruqyah mandiri ya, sebagaimana yang sering saya sampaikan, kita ini di hadapan Al-Quran adalah pasien semua. Maka insya Allah
power bacaan Al-Quran yang kalian baca ini, yang tadinya kalian ketika menetralisir atau meruqyah diri sendiri tidak sembuh-sembuh, tapi genang ketika sudah ruqyah orang lain tidak sembuh-sembuh, maksud saya, dengan adanya kelegalan A ini nanti bisa was-wasnya hilang, binillah. Karena tanda-tanda was-was, keraguan itu adalah memang dari setan dan bukan dari pikiran saja, tapi bisa dari setan. Sebagaimana hadis ketika setan itu membisikkan seseorang, siapa yang menciptakan ini, siapa yang mencipta ini, sampai-sampai siapa yang menciptakan Allah. Begitulah setan membisikkan kita. Baik, jadi yang B jangan khawatir, tetap lakukan PR-nya sesuai jadwal. Maksudnya ketika jenengan dikasih jadwal 3 hari, lakukan itu. Jadi jenengan ketika nge-share foto dan fotonya tidak ke pengurus cabang, tidak disampaikan kepada saya, dengan tagih. Ini ditagih lagi. Bagaimana ini keputusan foto saya nggak bisa, nggak punya nomor Gus sama. Saya langsung dikejar terus karena kadang-kadang ketua PC itu tidak responsif terhadap panjenengan begitu. Dan ini di luar aturan dari keorganisan CRA, ini murni karena pengurus C begitu. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, yang ya PR ruqyah mandiri 11 hari, artinya ketika jenengan itu ruqyah mandiri 11 hari, itu maknanya jenengan itu kena sihir. Jangan dibayangkan kena sihir itu seperti di TV-TV itu ya. Hanya misalkan hanya kun fayakun sembuh terus nanti dia kumat lagi kalau pulang, ya kan? Maka SOP yang kita jalankan itu sudah kita tajribah puluhan tahun, ibarat masakan, kalian ini sudah tinggal matang, tinggal makan saja. Dan yang sembuh dari SOP sihir di CRA itu, saya mohon maaf, bukan hanya 1 puluhan atau ratusan, tapi ribuan orang. Bahkan cara mendeteksi buhul itu pun juga ratusan orang yang sudah mempraktekannya dan inilah sembuh. Tidak. Jadi intinya adalah SOP itu ibaratnya ingin menyadarkan panjenengan bahwa, menyadarkan kita, khususnya saya sendiri, bahwa obat santet itu tidak usah tenaga dalam, bukan prana, bukan reiki, bukan kundalini, bukan mediumisasi, bukan pakai totok, tetapi dengan mukjizat. Jadi kalau sihir harus dilawan dengan mukjizat. Nah, mukjizat yang masih tersisa di dunia ini hanya Al-Quran, begitu. Sehingga saya tidak mendeskripsikan, menyudutkan dan lain sebagainya, enggak. Tapi menyadarkan hati kita yang selama ini lagu dengan Quran, insya Allah dengan kalian menjalankan SOP itu semakin yakin bahwa ternyata tengkukmu yang berapa lama atau kepalamu yang pusing puluhan tahun itu hanya sembuh dengan Al-Falaq An-Nas. Subhanallah, begitu. Jadi kita ingin melakukan itu ya. Jadi para praktisi yang baru masuk CRA, ini saya sarankan ya, jenengan yang ruqyah mandiri 11 hari, jenengan ini kena sihir. Kalau jenengan hanya mikirkan diri sendiri, artinya gimana saya bisa ruqyah, pikirannya kok ngeruqyah orang, bukan kok ngeruqyah memperbaiki diri keluarga, menghadapi keluarga ini, maka khawatirnya ke depan ini sebagaimana yang sudah ya, itu banyak peruqyah yang ngeruqyah orang lain terkenal di videonya dan sebagainya, ternyata di rumahnya sendiri ada buhul. Mereka nggak ngerti kenapa istrinya diruqyah kesurupan terus, ketika nangani orang sembuh, ketika istrinya nggak sembuh, karena dia dari awal sudah salah ya. Salah dalam konteks dia sibuk ngeruqyah orang lain sampai keluarganya sendiri. Jadi ini kalau ada ucapan orang Jawa istilahnya nek apa blobok nong ripate wong liya roh, blobok nong irate awake dhewe gak ngerti. Nah, itu nyuwun sewu di CRA tidak berlaku. Yang ada adalah kecerobohan kita ya, bahwa mendiagnosa, karena mungkin kita diagnosanya kena sihir tapi kita malah nangani orang terus, lupa keluarga kita ada indikasi, sehingga seakan-akan ruqyahmu itu gak mempan untuk keluarga, padahal enggak. Al-Quran itu untuk semua orang, semua untuk semua manusia, semua makhluk lah, muslim, non muslim dan sebagainya. Baik, begitu para sahabat praktisi yang baru. Dan yang keempat ya, untuk praktisi yang baru kak kanan tuh
kiri Sukomoro. Iya, lurus nggak apa-apa. Baik para sahabat, yang keempat, untuk yang terkena sihir praktisi baru itu wajib buhulnya ditemukan. Saya ulangi, wajib buhulnya ditemukan. Kemarin para bahkan praktisi yang lama juga, praktisi yang lama wajib jika ketarik, ketika di swab kok dia positif ketarik, maka wajib buhulnya ditemukan. Saya ulangi, wajib buhulnya ditemukan atau dihancurkan. Pertanyaannya, tulang paku lah. Oh ya, mohon maaf, ini agak sinyalnya di Kota Nganjuk terganggu, hati-hati. Jadi wajib untuk praktisi yang lama yang 11 hari itu wajib menjalankan SOP dan wajib buhulnya ditemukan. Misalkan dia ketarik di sinyal kan atau sinyalnya keluar lagi, ini maklum. Nah, nganjuk ini memang ya begitu. Padahal ini sudah jalan raya, ini nih pinggirnya tol. Baik para sahabat, apakah ini praktisi juga ya, didengarkan juga, karena kalian ketika nyuap orang marki, dia ketarik kok sampean tidak segera hancurkan taurnya, ini memungkinkan nggak ada sembuh, karena sudah saya sampaikan. Oh dah, saya mohon maaf, ini sinyalnya ruwet ini mas. Ya, maaf para sahabat semua. Jadi saya ulangi, untuk praktisi lama yang keempat yaitu wajib dinetralisir, dihancurkan buhulnya. Nah, bagaimana untuk melihat itu buhulnya sudah aktif, masih aktif atau tidak? Jawabannya, kalian cukup baca Al-Falaq An-Nas, ya kan? Tiupkan ke tangan, gitu, gesek-gesek, doa kepada Allah. Ya Allah, jika masih ada buhul-buhul dari sini, ya Allah, tunjukkan kepada mereka. Begini, cek begini, nggak usah deket buhul, karena kata Nabi, ketika Rasulullah terkena sihir, apakah buhulnya diambil kanjeng Nabi? Ternyata beliau menganjurkan. Itu menandakan bahwa jangan pegang langsung buhul ya. Jadi jarak jauh aja kalau ketarik. Nah seperti itu, maka jenengan berarti masih ada. Dan setelah itu nanti dicek lagi di rumah kalian sudut pandang yang lain, karena bisa jadi satu orang itu buhulnya ada 5 hingga 7 media santetnya. Kenapa kok banyak sekali? Karena kemungkinan ketika dia dagang kan, dia ada orang nggak suka didukunkan kemana disantet ya, ternyata santetnya kurang mempan, ini ambil lagi ke orang lain tuh, dukun-dukun yang lain. Nah nanti ada 3 atau 4 dukun. Nah dengan seperti itu maka dimungkinkan orang tersebut buhulnya lebih dari 3. Maka ketika prosesi swab itu jangan dikira yang detek itu di situ saja, enggak, kadang-kadang banyak. Maka dari itulah banyak yang peruqyah itu yang berkomentar, ini sudah saya ruqyah 40 kali tapi tidak sembuh. Nah penyebabnya apa? Salah satunya adalah towernya masih dimungkinkan. Jadi sebagaimana saya sering sampaikan, sihir itu tidak akan sembuh bila tower dan dia kalau diruqyah masih reaksi, berarti dia belum sembuh. Begitu para sahabat ya, semoga panjenengan semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagi praktisi dimanapun, mulai ya Lombok kemarin dan lain sebagainya, Lombok itu banyak yang PR-nya 11 hari, maknanya dia terkena sihir, tapi ini belum setor tuh. Setor baik setor orangnya atau setor
bukulnya udah temu atau belum gitu. Nah, ini khawatirnya kalau enggak temu-temu ya sakit terus gitu. Itu untuk praktisi lama ya, untuk praktisi lama. Mengingat ini perkembangan peminat JRA ini ruqyah, Jamiah Ruqyah Aswaja ini sangat banyak sekali. Terbukti dengan tercetaknya buku ya. Buku itu kita nyetak Januari 3.000 eksemplar, ini sudah kita mau bawa habis. Jadi saya tidak terlalu bisa banyak waktu untuk panjenengan semua menjawab satu-satu. Oleh sebab itu saya buat video YouTube saya ini tidak lain bukan untuk mencari view atau yang lain, tapi untuk tutorial jenengan biar gampang. Baik begitu, itu yang untuk praktisi lama. Yang emang praktisi baru, intinya jangan usah ngeruqyah dulu sebelum dinyatakan A. Yang selanjutnya adalah kepada praktisi lama, saya harapkan yang pertama untuk istiqomah. Untuk istiqomah di Jamiah Ruqyah Aswaja ini, karena insya Allah dengan istiqomah kita ini dapat menolong kita ke akhirat. Karena satu-satunya obatan yang menyambung ke akhirat ini hanya menggunakan Al-Quran, sebagaimana yang sering saya kisahkan dalam kitab Khawasul Quran. Karena praktisi lama ini banyak yang mungkin terjebak oleh pengobatannya tapi lupa tujuannya. Ada sebagian itu beralih ketika sudah belajar ruqyah, dia belajar ilmu-ilmu yang lain sehingga meninggalkan Qur'annya, meninggalkan bacaannya. Contoh ketika dia sudah belajar ruqyah, dia belajar hipnoterapi, atau dia belajar prana, atau dia belajar tanda kutip yang katanya laduni, kebatinan dan seterusnya, karomah Sunan Kalijaga, karomah Sunan dan lain sebagainya. Padahal itu semua, saya mohon maaf, bukan mendiskreditkan, itu menurut saya cuman main-main lah. Artinya tidak ada hanya di panggung saja. Faktanya juga ketika di di lapangan tidak seperti itu. Kemarin karena di praktisi itu, di grup itu ada yang share yang baru ya, terutama yang lama ya. Banyak yang mengajak teman-temannya Jamiah Ruqyah Aswaja ini berguru kepada salah seorang dengan bayar jutaan ya. Saya katakan ilmu itu ya itu hanya sugesti saja bahwa tidak pakai khodam juga. Jadi ketika dipukul, mencetak dan sebagainya, itu aja saya praktekkan ke dia. Kamu tambah emosi, tambah anchornya tambah kuat, jadi kamu nggak bisa mukul dan seterusnya. Intinya saya tidak menyalahkan itu, monggo-monggo, tetapi itu ranahnya adalah rantas pentas di depan, di kamera, di depan orang saja. Tapi kalau di real secara lapangan, itu ilmu itu tidak akan mempan dengan orang yang bukan muridnya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu janganlah kalian meninggalkan sesuatu yang berpahala, yaitu berobat dengan Quran, dengan kemudian hijrah ke tempat yang jutaan rupiah, yang padahal itu cuman di depan kamera saja atau di depan orang saja. Eman begitu. Jadi para sahabat praktis yang lama, mohon maaf jika ada yang ngajak-ngajak seperti itu, kita sudah lama meninggalkan itu. Artinya sudah lama itu ya bukan hal yang baru begitu. Saya kasihan terhadap jenengan yang seharusnya jutaan rupiah itu untuk bisa infak ke masjid atau menafkahi anak istri, tapi dibuat ilmu-ilmu yang justru itu hanya sugesti dan dapat menjauhkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menyalahkan, kalau kalian ingin belajar monggo silahkan, tetapi jangan mengajak untuk para sahabat Jamiah Ruqyah Aswaja yang mereka ini kita beri amanah untuk dapat syiar agama, dapat syiar Quran Wishifa. Itu untuk praktisi lama. Yang kedua adalah praktisi lama ini banyak yang terkena sihir sebelum bergabung JRA. Maka saya sarankan panjenengan sore
itu jenengan cek pinggir rumah dengan swab santet ya, atau swab gangguan gaib. Swab gaib ini saya ajarkan cara swab gaib ya, kalimat atau bahasa. Kalau Allah, hamdalah, sholawat ya Allah, jikalau ada gangguan gaib di rumah hamba, tunjukkanlah, perlihatkanlah, nampakkanlah. Jadi kalimatnya 3 ini, tunjukkanlah, perlihatkanlah, nampakkanlah, begitu, kepada hamba pusat gangguan yang hamba, keluarga hamba atau yang dialami keluarga hamba. Amin. Itu diulangi 3 kali, terus baru 2 ayat terakhir surat Yasin. Nah, maka kalau kalian ketarik, maka pasti saya petikan ya. Kenapa? Karena kita kalau doa kok ragu, maka jelas yang mengenai kepala kalian sehingga kalian males ruqyah mandiri, kemudian yang berpikir kalian pornografi, berpikir hal-hal yang senonoh dan sebagainya, atau mimpi buruk atau punggung berat, itu ya dari situ itu. Insya Allah seperti itu. Dan itu bukan pakai sugesti, karena tidak sama sekali, artinya bukan masuk ke akhdul lawa indah, itu kondisi normal. Begitu para sahabat. Terus untuk praktisi lama juga, jadi saya sarankan untuk pertama ya, kedua ngecek keberadaan pagi sore gitu. Karena ternyata setiap saya ke cabang tertentu, setiap swab santet maksudnya, mesti ada yang terindikasi. Itu menandakan ya macam-macam ya, namanya orang. Jadi jangan dikira ruqyahnya bebas santet, enggak. Saya sendiri yang mendirikan Jiraat juga mengakui hal itu. Itu mereka juga kebanyakan juga enggak bebas santet. Itu kan terjadi karena yaitu tadi, mereka kebanyakan menyepelekan. Yang kedua, sembrono. Sudah sering saya ingatkan tapi tetap dilakukan gitu. Katanya iluti cuman ilusi lah begitu. Maka ketika tambah parah penyakit istrinya dia, baru dia sadar bahwa itu memang betul. Ketika digali ternyata di situ ada tulang-tulang banyak. Kemarin itu ada itu praktisi yang semenjak kenal di YouTube saya dipraktekkan. Cuman dia ini ragu, saya ragu. Nah, padahal ragunya dia itu dari setan juga ya, yang berusaha untuk kadang-kadang sihirnya itu tidak mau digali pikirannya. Maka kalian kalau nyeweb orang, kadang-kadang belum dia bayangkan rumah atau belum dia pergi ke rumah, tangannya baru diginikan, itu sudah kesurupan. Itu maknanya itu maknanya dia ini gangguannya sudah lama, dan dia itu otaknya sudah dipengaruhi sihir, di kepalanya, pikirannya sudah dipengaruhi sihir yang masuk. Sama saja itu juga peruqyah juga sama ada. Kalau dia sebelum bergabung dengan Jiraat juga masih ada sihirnya, dia akan dipengaruhi males, terus sombong dan sebagainya. Begitu para sahabat. Jadi saya sarankan untuk praktisi yang lama untuk swab ulang lah, dan tidak boleh tidak tahu swab santet. Ini banyak kemarin bahkan pengurus PW banyak yang nggak ngerti, dan sebagian pengurus pusat juga nggak ngerti. Jadi saya lakukan, artinya seluruh update dari YouTube saya ini harap sampaikan kepada para sahabat yang aktif maupun nggak aktif, kan begitu. Dulu alumni 2016 itu tentu beda dengan 2021. Jadi buahnya ilmu-ilmu yang metode yang tidak diketahui. Ternyata ketemu saya, ternyata ada sihirnya. Nah, kenapa belum sembuh ya? Ternyata ya itu tadi, dia sepelekan, buhulnya tidak dicari-cari, tidak mau digali. Makanya praktisi yang baru jangan sampai ditiru perilaku seperti itu. Sampean harus berusaha, ini loh tanggung jawab kalian itu, istri kalian, anak kalian, maka harus berusaha jangan menyepelekan begitu. Maka praktisi lama sekali lagi untuk cek tiap pada subuh dan asar,
cek kondisi rumahmu, cek istrimu, sudah semuanya sudah ada di rumah. Kalau kalian keluar rumah bisa dicek pakai jarak jauh, di YouTube saya juga sudah saya terangkan, coba dilihat lagi. Selanjutnya yaitu jangan lupa perbentengan diri para sahabat. Perbentengan diri setiap subuh zikir sakron dan setiap asar berzikir bahar, ya itu yang sunnahnya. Ya. Yang wajib ya doa Nabi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Terus sayyidul istighfar. Itu sedikit maklumat, mudah-mudahan panjenengan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ke depan ini saya mau habis dari sini di Nganjuk ini Sabtu kita akan berangkat ke Medan, ke Sumatera Utara, kemudian ke Palembang, Riau, Jambi dan Bengkulu beri kaum muslimin, terusnya warga Nahdien kang mau bergabung monggo. Itu saja saya kira. Sebelum saya tutup, saya memberi kesempatan bagi panjenengan semua untuk bertanya mumpung saya online langsung, monggo. Cukup 3 pertanyaan saja, ini sudah setengah jam capek ngomongnya. Dan 3 pertanyaan ini siapa saja? Pandawa, Masya Allah. Ini ada pertanyaan dari pendapat Ustadz, bagaimana ada orang dirasuki terus jadi tempat tanya-tanya tamunya, apakah itu jin, hukumnya bagaimana, apa benar yang merasuki manusia bisa bukan jin saja, bisa orang-orang sholat leluhur? Jawabannya yang masuk itu pasti jin. Dalilnya sudah jelas, alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi takhabbatu syaitanu minal mas. Nah, bedanya jin itu ada yang soleh, ada yang toleh. Sesoleh apapun jin, sodaqoka huwa wa kadzub, dia ini pendusta. Ngaku leluhur, ya ngaku leluhur. Bahkan saya itu nggak ngaku leluhur. Dia ini ngaku Fatimatuz Zahra, putri Rasulullah SAW. Dan dia pernah tuh masuk di rumah saya dalam keadaan kesurupan. Sudah saya bilang, kamu itu jin, nggak ngaku. Padahal dia ini yang dirasuki itu anak stikes berpendidikan, tapi dia tetap ngakunya Fatimah. Dia ngeyel. Ya begitulah jin, walaupun muslim tetap dia ini pendusta. Nanti kalian akan ketemu jin muslim, dia ini masuk manusia. Nah sebenarnya tidak boleh jin muslim masuk manusia, itu tidak boleh. Cuman kalau ada peruqyah sebelah itu mesti ngomong, itu kamu mesti dibohongi jin. Enggak, jin tidak bohong. Maksudnya bukan jin itu kadang-kadang yo bohong, kadang nggak ngerti gitu, bodoh karena nggak ada sekolah jin ya. Jadi ya ini dia ngajinya jin itu biasanya dari manusia. Wallahu alam. Itu ya, itu pertanyaan pertama. Ada lagi pertanyaan enggak? Ini ikut saya tiap ruqyah kok kadang serang balik ke sana ke sini. Nah, Farida Wahid, Gus, saya setiap ruqyah kok serang balik ke saya dan istri saya. Ini salah kamu, kan sudah dibilang tadi. Ada yang salah di diri kamu. Pertama, bisa jadi kamu sihirnya masih ada. Yang kedua adalah kamu tidak sesuai dengan SOP kita, artinya perbentengan diri. Ya, pakai sakron dan seterusnya ya. Sakron, kemudian pada subuh ini. Pada subuh sakron, pada asar hizibah. Ya itu ya, ke istri ya. Jadi kemungkinan kalian, jadi kasus ya ini ya seperti ini ya, para sahabat praktisi selamat juga didengarkan ya. Kadang orang ini kan sudah dibilang dia ini dulu pelatihannya dia ini B posisinya. Nah, B. Kalau zaman tahun 2000 sebelum 2017 saya ini tidak ngomong BB sebabnya apa. Kalau sekarang kan jelas B-nya sebab sihir atau apa. Nah biasanya itu dia sebab sihir, kemudian tidak temukan buhulnya. Maka saya sarankan Farida Wahid ini untuk menemukan
buhulnya begitu. Usama bertanya, apakah praktisi JIRA boleh mempelajari ilmu hikmah tenaga dalam? Saya lihat banyak praktis yang masih bertenaga dalam. Ya betul, banyak yang bertenaga dalam silat ilmu simat. Nah, ilmu hikmah katanya, ilmu hikmah. Ya betul, banyak di JIRA itu praktisi yang pakai lema itu. Kadang-kadang, nah ini seperti Wadidah Wahid ya. Dia kalau pakai tenaga dalam, ya jelas saja mental, mual-mual ketika ngeruqyah dan begitu. Karena dia sudah membuka portal. Jawabannya kalau di JRA itu, ya kan, dia ini dakwah perobatan Qurani. Jadi kalau membawa bendera JRA ya tidak boleh, gitu. Membawa JRA, karena apa? Ilmu hikmah itu rentan dengan kodam istighdam, makanya disebutkan ada istighdamul malak, istighdamul bil arwahil ardiyah. Boleh, walaupun secara hukum fikih boleh khodam itu, bahkan Ibnu Taimiyah itu membolehkan meminta tolong bantuan jin, tetapi kita ini kan ranahnya ruqyah nih, pengobatan tuh, penyembuhan. Nah, jadi kalau masuk khodam itu akan membuat marah tuh, membuat marah, saling cekcok, pakai asma apapun ya sama, pokoknya kalau khodamnya masuk nanti dia akan emosi. Saya sampaikan ini bukan ke panjenengan yang umum ya, saya oke. Alam terus. Baik para sahabat, jadi intinya saya tidak melarang ilmu hikmah. Cuman kalau di JRA itu kalau pakai bendera JRA ya enggak boleh, tetapi ya misalkan kalian kok membuat bendera JRA atas nama siapapun enggak boleh. Karena saya sendiri itu pendiri JRA itu tidak pernah belajar ilmu hikmah dari kecil. Saya ini kalau bertorekoh, makanya ada yang komplain ke saya, lo ini sana torekoh kok dikasihkan. Lo memang saya ini gurunya guru torekoh, guru-guru saya, guru-guru tasawuf. Jadi sedangkan ulama tasawuf itu tauhidnya kuat. Nah, jadi beliau ulama-ulama tasawuf, makanya saya menemukan sesuatu yang bahas kodam tidak boleh itu kebanyakan di ilmu tasawuf. Contoh Mbah Fadl. Mbah Fadl itu membahas kodam tidak boleh itu karena di kitab Durul Farid. Durul Farid itu bahas apa coba? Bahas tauhid. Tapi kalau ranahnya ranah di fikih, di Fathul Wahab itu ya boleh-boleh saja. Jadi intinya gitu, kalau ilmu hikmah itu atas bendera pribadi, bukan atas nama NU, bukan nama anak JRA, tapi pribadi. Ya begitu. Kalau itu aja. Tidak tahu, biasanya begini, itu praktis akan sudah. Demikian para sahabat, kini karena sudah nyampe, saya mohon maaf. Jadi intinya dia itu jelas jarang rukman, makanya emosi. Kalau peruqyah emosi jelas itu B ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.